dengan NIM 0486322286. Hari ini saya akan mempraktekkan tugas 3 dari basis data, yaitu tentang transaksi dan media terdistribusi atau apa ya. Yang jelas itu kalau kita lihat di panduan di sini praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Oke, sip. Nah, sebelum menginjak ke sana, ini akan berkaitan dengan praktek sebelumnya, yaitu USD model yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti akan dipanggil lagi gitu, di database-nya akan dipanggil lagi. Yang kemarin sudah praktek SAM dan PHP MyAdmin. Oke. Jadi yang pertama sebelum ke situ, kita harus menginstal OS Ubuntu. Jadi ada dua OS atau ini di virtual box. Jadi seolah-olah ada dua PC yang terkoneksi gitu. Yang satu OS-nya Windows, satu sebagai server, yang satu Ubuntu sebagai klien. Oke. Nah, setelah itu, sebelum itu maksudnya, nah kita ikuti saja panduan praktikum instalasi VirtualBox. Kalau misalkan belum terinstall, nah di situ lengkap, ada di praktikum berapa ya, 13 kalau nggak salah. Ada di praktikum ya 11 12, antara 11 12. Itu download saja, nanti ada praktikum ini. Diinstal dulu VirtualBox-nya, terus aplikasi Ubuntu-nya. Di situ juga ada linknya, lengkap. Jadi diikuti saja langkah-langkahnya. Nah, yang saya praktekkan itu sederhananya ketika VirtualBox di running. Nah, ini jadi menyalakan virtual mesin atau jadi PC virtual gitu. Nanti di sini ada tombol start, langsung dia booting ke OS Ubuntu-nya. Karena saya sudah booting, saya sudah nyalakan PC virtualnya, lalu tinggal di show. Nah, sebelum ke situ ada hal yang penting yang harus disetting, yaitu network di sini. Pertamanya NAT. Nah, di sini NAT. Di sini network. Kalau diklik, nah ini ada adapter 1, adapter 2. Nah, pertama ketika adapter 1 itu NAT ternyata tidak hasil koneksi jaringannya, tidak connect, IP-nya tidak satu jaringan. Nah, terus ditambahkan NAT adapter 2, terus adapter ini settingannya, terus ada only adapter, virtual host ethernet adapter virtual. Nah, setelah itu ini saya juga hasil mencari-cari caranya kok tidak connect gitu. Jadi harus dipastikan dulu koneksi antara Windows dengan Ubuntu-nya ketika di ping IP address-nya itu nyambung. Ada di pelajaran jaringan komputer ya. Oke, ini sudah yang disetting dulu supaya dapat IP address-nya satu jaringan. Nah, ini cara settingnya. Klik cara ngetek koneksinya, open terminal, atau bisa mengklik Ctrl Alt T. Terminal setelah itu ping, cek koneksi, ping ke IP address Windows. IP address Windowsnya berapa? Nah, ini IP
config all ya, kalau salah sejarahnya. Nah, jangan sampai salah setting IP address nanti ketika praktek. Nah, ini ada virtual adapter juga. Jadi di sini kita koneksikan ke 56 yang tadi. Nah, ini nih ada tulisannya virtual box. Nah, ini virtual box host only Ethernet adapter. Jadi IP-nya yang ini, tapping dari Ubuntu sana ke 192.168.56.1 192.168.1. Kalau reply seperti ini, kalau ada tulisan seperti ini tandanya connect. Tekan Ctrl C untuk memberhentikan. Terus kita ingin mengetahui IP address PC virtual ini berapa, tekan if config. Tapi ini juga harus disetting dulu supaya bisa if config. Nah, IP-nya, IP PC ini tuh ini. Kalau bukan cara seperti itu, bisa ke pojok kanan atas ada lambang seperti kotak-kotak LAN itu, terus ketik yang ini, yang setting. Nanti di sini ada 2 Ethernet nih yang connect ke sini. Yang ini yang tadi, ini kalau settingan NAT nih tadi yang pas di konfigurasi settingan di virtual box. Nah, ini PC-nya, PC yang satu jaringannya sama-sama 56. Kalian bisa cek referensi jaringan kelas C yang disebut jaringan mana, yang disebut host yang mana. Ini host, ini jaringan kelas C. Oke, apply. Jadi ini IP address PC virtualnya, PC virtual. Nah, terus di Windows kalian, kita harus mengetikkan, kita cek ping IP address PC virtual yang tadi 192.168.56.102. Tandanya sudah connect, tandanya replay sudah terkoneksi. Ini dengan catatan kita terkoneksi ke internet juga, ke wifi di HP misalkan ya. Jadi dapat IP address dari DHCP-nya dari wifi HP gitu. Sudah, ini saja, ini sudah. Nah, terus hal yang penting juga ketika sudah ada aplikasi Ubuntu-nya, install juga SAM, aplikasi SAM untuk Ubuntu ya. Di panduan ada, linknya ada, lalu tinggal install. Nah, cara menjalankannya itu cukup unik. Ini pengalaman pertama juga buat saya yang baru menggunakan OS Ubuntu, jadi ini sangat belajar banyak sekali. Jadi tinggal CD ya, masuk ke folder OPT, terus LAM itu SAM-nya versi Ubuntu bahasanya. Terus enter di sini, ls lihat. Jadi ls itu untuk melihat list. Nah, jalankan perintah sudo itu eksekusi atau superdo garis miring file ini klik kanan, copy, terus paste. Nah, enter. Ini password komputer saya. Nah, baru aplikasi SAM-nya running.
running, masuk ke manage server, jalankan start APC sama kayak di Windows ya. Terus ini juga jalankan agar bisa akses ke localhost atau web browser PHP My Admin database-nya sudah running. Terus ke Mozilla, lalu ketik PHP localhost PHP My Admin. Nah ini nih udah sering klik ini alamatnya, URL-nya localhost garis miring PHP My Admin. Nah di sini saya akan mempraktekkan yang terakhir terlebih dahulu karena itu kunci dari praktek kali ini. Itu kuncinya di replikasi itu di duplikat lah istilahnya. Jadi ada dua PC, yang satu yang tadi di Windows ini yang sudah kita buat. Jadi panduannya mana ya, nanti itu nggak dulu. Ini tadi yang install. Nah ini pelaksanaan praktikum. Nah ini itu dijalankan. Kalau ini yang di Windowsnya. Jadi saya ulangi dulu, gak usah lah ya. Nih, kalau di Windowsnya panggil dulu PHP sumnya, terus nanti di start. Ini kan masih udah saya start nih, jadi sudah langkahnya sudah dilewat. Nah terus database yang kemarin yang sudah dibikin itu, kalau saya ini, kalian yang praktek sebelumnya di rumah sakit juga klik dulu. Nah terus saya akan fokus ke obat, tabel obat. Jadi tabel obat ini dibuat baru ya, dibuat baru. Nanti di langkah-langkahnya ada. Saya fokus ke sini dulu. Tabel obat sudah dibikin entry-nya ya, entry datanya seperti ini, ada 5 file. Oke, yang replikasi tadi. Jadi masuk dulu ke Ubuntu nih. Ini kunci replikasi itu kita harus melihat nanti statusnya. Nah, di sini yang terakhir itu slab. Jadi yang di Ubuntu adalah disetting sebagai slab itu, yang di OS itu master, yang di OS yes, harus statusnya yes. Ini baru bisa dia mengirim data ke sini, ke slabnya atau ke Ubuntu ya, ke database yang ada di Ubuntu. Oke, itu yang pertama. Juga kenapa bisa sudah ada di sini itu di Oke, sebelum ke situ saya akan menunjukkan hasil replikasinya berhasil dulu lah gitu. Ini fokus ke obat dulu. Jadi plotnya ini dari belakang dulu, nanti di atas praktekan satu-satu. Nah sebagai masternya ini yang bisa yang akan mempengaruhi slabnya tadi ya. Oke, saya akan mempraktekkan trigger atau perintah yang akan mempengaruhi di sini. Trigger
trigger itu seperti apa, nanti dia nah di sini nih dibuat tabel baru. Jadi trigger itu apa dulu ya? Adalah event yang memicu perubahan pada basis data, dapat digunakan yaitu insert, update, delete. Nah, lebih jelasnya nanti di praktek. Jadi setelah database yang sebelumnya dibikin, lalu ditambahkan dua tabel, tabel obat dan tabel transaksi dengan sintak SQL-nya ini harus diketik dulu, ketik, nanti dimasukkan ke database yang Windows-nya yang di sini. Ini yang di master ya. Kalian harus memasukkannya di master. Nah, terus setelah membuat tabel baru, tabel obat dan tabel transaksi, nanti terlihat di sini ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Setelah diinputkan ke SQL ini ya. Setelah itu, nah ini kemudian di desainer, oh ya, dibikin nanti tampil tuh di sini tabelnya dengan cara ke database dulu, klik database rumah sakit, klik, baru di sini ada event, more, lalu desainer, klik, ada full screen. Nah, ini transaksi obat dan obat, dibuka relationship-nya. Nah, relationship itu kan seperti ini, create relationship. Nah, nanti dia akan mencari reference key itu ininya nih, apa yang kuncinya itu origin key sama primary. Nah, primarynya dulu yang sama-sama ID pasien. Nah, ID pasien ini di sini harus dibikin indeks. Jadi supaya bisa dikoneksikan, di sini harus dibikin primary key sama ini apa sih tadi, terus saya lupa. Reference key. Atribut. Nah, rumah sakit. Rumah sakit, obat ya, transaksi obat. ID pasien. Transaksi obat nih, yang transaksi obat pilih origin key ya, baru ingat origin key. Pilih indeks. Nah, ini ID pasien dan ID obat. More, indeks, pilih indeks. Ini jadi nanti ada kuncinya, origin key-nya. Soalnya kalau nggak gitu nggak bisa dibikin koneksi relationship-nya. Oke, balik lagi ke yang tadi, database, more, desainer. Tadi transaksi ID pasien, ID obat, ID pasien ke intinya ini. Oh, salah ya, terusnya ke sini ya, coba lihat.
ID obat tuh. Ini bisa di delete dulu nggak? Hah? Di pasien ID obat. Oke, good. Udah connect. Oke, next. Manualnya sudah. Nah, di trigger ini sebelum masuk ke trigger harus bikin dulu input data. Input data dulu di data obat. Input data dulu di tabel obat. Tabel obat. Nah, masukkan entry datanya seperti ini. ID obat, kode obat, dan ini harus datanya harus ada dulu. Obat, saya pakainya SQL syntax, pakai komen, udah terbiasa seperti itu ya. Ini kayak gini. Insert into obat, ini tadi prosedur sih. Nah, ini nomor 1, ID obat nomor 1, kode obat ini, nama obat ini, harga ini, stok segini. Trigger dulu lah, udah ada nih. Jadi ini baru 1 obat nih, A1, nanti tambah lagi di sini, copy paste aja. Ini misalkan set enter, tapi harus dirubah, diedit 3 tabel ya, 3 isinya 3 data 2, ini 2 juga, namanya samakan, amoxicillin, ya itu anggaplah sama, nanti disamakan aja sama ini. Nomor 3, ini 3, ini primary key. Nomor yang pertama itu kan dia sebagai primary key, ini ID obat, tidak boleh sama. Kalau sama ada error, pasti nggak bisa diinput. 3, nah seperti itu nanti dijalankan di sini, lalu nanti di go. Oke, balik lagi ke obat. Ini saya udah input sampai 5 manualnya. Terus sudah ada datanya. Di sini saya kasih marking kuning. Jadi nanti ada misalkan pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5, maka ketika tabel transaksi pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Ini sintaknya PSQL ya, diketik bisa, tapi kalau di sini saya manual dan ada input sintaknya juga sih di sini. Ini keterangannya bisa dibaca. Oke, langsung ke prakteknya. Ini fokus, jadi di sini itu akan fokus di obat dan transaksi obat. Nah, trigger ini dibuatnya di transaksi obat. Nah, on transaksi obat, event trigger akan bekerja pada jika ada perubahan pada transaksi obat. Transaksi obat ke transaksi obat ya. Nah, di sini saya sudah bikin trigger
ke transaksi obat. Jadi nanti kita akan melakukan edit di transaksi obat, akan memasukkan datanya di sini. Yang berubah itu yang akan memasukkan data di transaksi obat. Jadi after ini ada di manual tadi, akan dieksekusi setelah ini, langsung after, setelah komen terus after. Insert dibaca saja nanti. Insert itu masukkan, nanti bisa sesuai manual aja nih. Insert, update, diketik. Oke, setelah itu langsung go, klik dulu. Nanti sudah ada triggernya. Nah, ini praktek. Tadi transaksi obat, dan kita masuk ke obat. Nah, di sini dijalankan proses skripnya. Bukan ini. Nah, ini. Masukkan data ke transaksi obat. ID transaksi. Nah, ini ID pasien, ID obat, jumlah, total harga, nilainya. Ini ID transaksinya nomor 2. Jadi yang akan berubah itu nanti jumlah stok ID transaksi 2, atau ini misalnya 13 dikurangi 2, nah jumlahnya 2, jadi hasilnya 11. Ini harganya 6. Ini copy, ini di manual juga gitu kan, baca manualnya ini, terus jalankan ini di SQL nya. Nanti pengaruh nih akan berpengaruh. SQL ini hapus dulu, pastekan di sini. Bismillah, go. Berhasil. Nah, kita lihat ke data obat. Nah, di sini berkurang jadi pasal 13 jadi 11. Seperti itu. Nah, setelah itu ini menarik di sini adalah tadi replikasi kan, membahas ini master nih, PC master yang aplikasi Windows, yang OS nya Windows, sorry. Nah, yang PC virtual yang tadi ini akan mempengaruhi data di PC virtual Ubuntu nya. Salah 13 ya. Refresh 11 kan. Nah, ini kunci dari replikasi itu, dia akan apapun yang dilakukan di input data di atau apapun gitu di PC masternya itu akan mempengaruhi slabnya atau pengikutnya gitu. Itu inti dari replikasi. Berarti saya sudah berhasil yang replikasi. Nah, bagaimana cara menuju situ? Nah, ini baru kita mulai.
aplikasi ya. Nah, soalnya yang atas itu, praktek atas itu seperti insert itu mungkin yang di praktikum sebelumnya sudah melakukan. Cuman kalau di sini ada tambahan sintak atau ada tambahan perintahnya ya. Tadi sebentar ya, ke atas dulu. Jadi di sini dipraktekkan itu basis data terdistribusi dan transaksi. Nah, di transaksi ini ada commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Nah, ini tadi saya yang mempraktekkan yang trigger. Kalau commit ini perintah untuk persetujuan. Jadi ketika ada commit nanti dia dieksekusi, tidak ada commit tidak dieksekusi. Jadi nanti berkaitan dengan prosedur, disuruh bikin prosedur. Rollback ini jadi mendinain atau tidak jadi dieksekusi programnya. Checkpoint nanti yang dieksekusi, yang checkpoint nanti harus dipraktikkan dulu. Oke, yang ini dulu, ini yang transaksi dilewat tuh mencolok jadinya lompat ya. Nah, kita langsung ke replikasi nih. Tapi tidak apa-apa, oke lah, dari awal takutnya malah jadi pusing. Pelaksanaan praktikum ini tadi sudah di running dulu sumnya, terus PHP My Admin, terus data yang sebelumnya dibikin database-nya dicek, dipanggil. Setelah itu ya ini sekarang yang commit, terutama yang transaksi bab transaksi itu commit. Nah, ini ini adalah perintah untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan akan terjadi perubahan data. Ini dibikin dulu prosedur ya, store prosedur. Ini datanya, ini sintaknya diketik saja. Nah, di sini ada yang baru yaitu membuat rutin. Jadi perintah yang rutin dilakukan gitu, intinya gitu. Pilih basis data dulu. Basis data ada rutin nih, klik rutin. Ini saya sudah membuat menghapus transaksi 1 sampai 7. Ini nanti tampil di sini. Oke, cara membuatnya gimana? Diklik add new routine, add routine, terus nanti tampilannya akan seperti ini. Ketik saja transaksi 1 namanya, terus prosedur. Nah, di sini tuh sebelumnya ada, kalau normalnya tuh seperti ini nih, ada parameter, jadi dihapus saja, tidak perlu. Terus ketikan sintak ini yang ada di manual gitu. Bikin transaksi, insert. Nah, ini melakukan penambahan di pasien lira. Oke, kita ini sudah berapa data saya pasien lira ya, pasien rumah sakit maksudnya. Ini lira itu rumah sakit yang ada di Karawang. Ini lira yang udah ada 10 pasien, berarti saya harus menginput misalkan contoh yang ke-11 ID pasiennya. Tidak boleh, kalau sama nanti gagal, error. Yang 10 namanya Andi lah, jalan Pasir Koja. Koja nomor 2 nggak apa-apa. Ini jenis kelamin, in ID Andi pasien gitu. Ini jenis kelamin 1, laki-laki. Select. Nah, ini di go dulu. Nah, nanti di defaultnya ini
bukan konten SQL, no SQL malah. Ini harus di konten SQL. Kalau ini sama-sama. Lalu di go, bismillah. Nah ini transaksi 1 masuk nih, modify, jadi ke bawah, lalu ke SQL ya, SQL nanti di call transaksi 1, call panggil transaksi 1, transaksi 1, titik koma ya, jangan lupa titik koma tuh penutup dan go. Ada naon iya, oh primary key hiji 10, saya salah nih, harusnya 11 kan 10 tadi udah ada ya. Oke, berarti balik lagi ke ini transaksi 1, salah lagi 11. Supaya masalah di go dulu, go transaksi 1 call, bismillah. Oke, berhasil nih, Andi udah masuk nih, Andi ini 11 Pasir Koja nih, ini yang di PC master. Terus kita lihat coba di PC slab yang di Ubuntu pasien ini pasien. Gara-gara salah indeks tadi. Ini kalau misalkan salah input dia suka error. Coba rumah sakit. Oh, nggak PHP mulai admin dulu. Harus ngecek lagi statusnya, status replikasinya tuh kan, SQL not running. Isi status apa di sini tuh, ini harus yes kalau ini slabnya not running, jadi mempengaruhi ke slabnya kalau salah input itu. Coba kalau gini dia mau yes gak ya, kontrol replika kan ini SQL thread not running. Nah ini start thread SQL only, bismillah. Ini harus dilihat lagi nanti replikasi. Ini masih error. Kalau gini berarti dilihat dulu yang di sini, coba di pasien tadi prosedur 1 itu pasien nil. Itu asup data nanti. Oke, ini error. Harus di start stop berarti. Coba start stop.
replikasi. SQL not running. Drop. Udah di drop. Kontrol di running lagi, start. Coba, mudah-mudahan bisa. Alah. Sedikit salah kesan sedikit jadi error gitu. Start slide, stop slide, start slide. Masih belum running. Yang berubah nggak ya? Oh iya, master log filenya. Master log file. Ini portnya berubah, master log position. Oke, kita tahu nih, bismillah nih, tahu nih dimana letak kesalahannya. PHP my admin, replikasi. Nah, aplikasi show status. Nah, ini berubah, yang harus di input manual positionnya. Ini 9, ini 17, 21, 0. Maka di sini 9 ini beda nih. Berarti harus diedit terminal. Sini change master to
antisipasi ada kesalahan input data, dia akan merubah master log file ininya, log position ini berubah, harus disamain sama yang master position di replikasi status replikasinya. Oke, sekarang bisa running lagi nih, bikin tadi prosedur add routine transaksi satu nggak apa-apa, coba lagi satu prosedur ini drop yang tadi dipastekan, prosedur yang tadi paste. Ada error lagi nggak ya? Udah biar aman. Ini 12 misalkan ya, 12 khawatir error. Nih transaksi 10 misalkan, ada jauh. Nih go Andi Pasir Koja Anton Pasir Koja nomor 25 10 berhasil create. Nah ini terus ke SQL, panggil tadi call transaksi 10 titik koma, terus go. Nah ini udah masuk Anton index 15. Terus di sini PC slabnya refresh, masuk tuh situ. Nggak masuk ya dia ya. Ada error lagi nih. Nih yes, harusnya udah masuk di sini. Ini nggak ngerti kenapa nggak berubah nih. Tapi itu nggak error. Tapi nggak error. Oh, 10. Ada 10. Taruh prosedurnya. Oh, kayaknya yang ditampilkan cuma bisanya sampai 10 ya. Masuk tapi nggak ditampilkan di data. Berarti saya harus ngedrop dulu nih. Drop dulu si Andi, misalkan drop, hapus lagi Lutfi. Coba doang. Tampil ya? Nggak tampil, kenapa nggak tampil? Di komit tuh kayaknya transaksi 10. Oh nggak di komit, harusnya komit dulu. Oh
commit itu coba transaksi 10 edit namanya 13 Arman hasil pajak nomor 27 go. Nah, terus di SQL nya transaksi 10 panggil lagi transaksi 10 go. showing row si Arman masuk pasien Lira masuk si Arman nggak di commit, jadi itu di commit baru masuk di sini. Masuk ya, alhamdulillah. Dengan komite itu fungsinya itu komit. Oke, bismillah. Melanjutkan video sebelumnya saya akan memulai tentang replikasi itu. Jadi langsung ke step replikasi dengan mengikuti tutorial, dengan mengikuti panduan yang ada di panduan praktek ya. Panduan praktek. Oke, langsung saja itu panduan prakteknya tinggal di download di pertemuan berapa 13 ya, di tugas 3 ini. Jadi nyalakan yang pertama, langkah pertama sumnya dia jalankan dulu, yang tadi sudah jalan pasti. Terus setelah itu dicek di konfigurasinya dicek di PHP My Admin. Nah ini nanti yang pertama itu harus ceknya gini caranya, terus ke replication. Oke, terus status. Nah ini dilihat dulu configure it. Oh, kalau ini yang PHP My Admin, nah menu application ya kan, langsung configure it. Basis datanya rumah sakit ya. Karena saya sudah mengkonfigurasinya, jadi tidak muncul lagi ya, ini statusnya sudah seperti ini, kecuali kalau di delete dari my ininya tuh, yang di sini nanti setelah ketemu tuh filenya terus di copy ke sini my ini. Nah, server ini nih, ini ketika belum di config ini muncul nih server ID bla 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 dan lain-lain. Nanti di sini akan muncul ketika harus master replication. Nah ini sebelum dikonfigurasi itu nanti klik configure it, ketemu file yang tadi terus dikopikan ke notepad my ini yang di sumnya master sum yang ada di OS master, yang di sini yang di Windows ya, my ini gitu. Sesuai dengan contoh. Nah nanti di sini di kopinya tuh di setelah log error, kopi di situ ada di manual
apa manualnya sudah, terus di start stop MySQL nya. Setelah di save tadi yang di copy di notepad, di save, terus di start stop. Oke, lanjut restart, terus klik tombol go yang di sini. Nanti ada tombol go ya, kalau sebelum configure tuh ada tombol go. Start stop dulu. Jadi tadi file itu di copy ke notepad my ini, dari my ini di save, terus klik tombol go. Oke, ini saya sudah sih, karena sudah, jadi nggak muncul lagi tombol go nya karena udah dikonfigur. Terus setelah itu nah kan jadinya seperti ini. Yang tadi ini muncul lah, itu yang buat dari dasar. Nanti ini harus dicatat, di screenshot nanti. Setelah itu sebentar, ini harus dipindah ke sini kayaknya. Terus bikin user password account, terus klik new, terus bikin. Nah ini yang krusial menurut saya di sini. Nah ini panduannya tuh ini, username boleh apa saja tapi harus bikin sama aja gitu, username yang di PC master dan PC slave. IP address-nya IP address klien yang di Ubuntu yang tadi, yang pertama saya perlihatkan nih, langsung user account, terus nah IP address-nya yang ini kalau diedit set, ini administration-nya diklik, replication client sama slave, terus di sini nih diisi ya. Ini samain sama kayak yang di manual. Ini tadinya tuh any host kalau nggak salah. Nah itu jadi hilang deh. Terserah, terus nanti di go. Oke, setelah itu apa? Replication client, jangan sampai ada yang terlewat pokoknya. Oh iya, yang tadi yang di replication set itu jangan sampai salah juga. Jadi nanti berpengaruh ke koneksinya. Nah ini ya, di sini ada pilihan set. Nah ignore all database dan replication. Ini defaultnya bukan ini. Jadi nanti dia statusnya malah di-ignore terus. Jadi ini harus sama ini, ignore all database dan replicate, ini harus sama. Nah setelah itu balik lagi ke account replication client.
yang tadi yang cek real centang 2 ya, udah dan nego. Terus nah ini nih kalau pertama kali itu kita harus ke ekspor dulu file datanya, supaya bisa diakses di Ubuntu. Kan Ubuntu belum ada database tuh, jadi ekspor dulu. Ekspornya bisa ke flash disk, tapi saya tidak menggunakan flash disk karena tidak ada, jadi pakai file sharing di Ubuntu. Nih jadi yang di sini database yang sudah dibuat, klik dulu, klik terus nanti ekspor lah. Nih gak apa-apa dia ekspor lagi, ekspor. Nah ini sudah ada nih, dipindah. Kalau saya ini pindah ke flash disk, tapi kan di Ubuntu kalau tidak salah aksesnya itu harus ada yang diaktifkan dulu lah, intinya gitu. Oke, by command. Kalau saya di sini di copy di filenya saya gitu, maksudnya ini ada nih ini. Nah itu dibuat file sharing di Ubuntu-nya. Itu caranya ada di YouTube, di deskripsi linknya saya share, sehingga nanti ketika di Ubuntu-nya di VirtualBox Ubuntu-nya bisa diimport ditaruh di folder mana, nanti bisa diklik script akan tampil gitu. Karena saya sudah mengimportnya, jadi di sini sudah ada. Nah itu jadi harus diimport dulu, diimport sama ekspor terus import di Ubuntu-nya. Udah oke, sudah. Terus apa lagi nih? Ini caranya pakai flash disk kalau di manual ya. Ikuti aja mungkin cara yang di sini. Ikuti aja. Tapi kalau misalkan pakai flash disk belum tentu langsung bisa. Jadi ada cara step satu kali lagi untuk menampilkan file yang ada di flash disk di OS Ubuntu itu. Jadi memang agak sedikit ribet kalau di Ubuntu menurut yang baru pertama kali. Setelah itu, nah ini yang tadi saya coba jalanin SEM-nya di awal, jadi sudah coba terus langsung seperti ini. Nah di pertama kali seperti ini, terus bikin dulu database rumah sakitnya. Nah ini pertama kali ya, sebelum import, berarti sebelum import rumah sakit ini disamain terus baru bisa import. Jadi stepnya ada yang terlewat setelah SAM-nya dinyalakan, terus akses ke localhost, terus setelah itu bikin database baru
disamakan nama databasenya sama yang di Windows. Atau setelah itu baru di import. Nah baru habis itu dibuka tuh filenya dibuka. Nah sampai sudah muncul databasenya. Terus configure slab. Kalau configure slab hampir sama kayak yang di Windows. Jadi saya tunjukkan dulu localhost jika saja localhost, nanti ke menu replication. Nah di sini karena saya sudah configure, jadi di sini statusnya sudah yes, sudah bisa mengirim, sudah bisa dimodifikasi lah intinya gitu. Di yang SL slab IO running, SL slab SQL running tuh. Terus nah ini harus jeli juga di sini. Ini server ID ini harus benar ya. Ininya samain username-nya, passwordnya bebas. Terus host yang tadi itu ke 56, pokoknya ke virtual. IP address yang di PC server menyebutnya. Ini server ID. Terus ini oke, yang di Windows 10 ini sesuaikan sama manual. PC server itu ya Windows 10 PC server. Nah di sini sama yang tadi caranya pas waktu di PC server. Jadi nanti ke SAM-nya, terus ke MySQL, terus configure, terus open, yes. Nah perbedaannya di sini. Nah kalau misalkan ada ini nih server ID 1 pakai crash di sininya. Nah, sementara yang ini server ID 2 nih, file ini didapat dari yang tadi. File itu didapat dari nanti di copy paste sama caranya sama ini. Nah di copy paste nih ke sini itu didapat dari atas tadi. Server ID 2 crashnya dihapus. Kalau ada yang tadi saya bilang server ID 1 itu crashnya ditambah malah, jadi mungkin nggak dipakai ya. Nah ini yang mempengaruhi koneksi, nanti bisa jadi ke konek ini ditambahin crash. Ini file yang tadi di manual itu dijelaskan juga apa server ID 2 nya dihapus crashnya, terus ditambahan replicate 2DB rumah sakit, samain nama database-nya yang ini. Ini server ID nya di copy dari file yang ini pas waktu configure slab di my PHP admin. Yang di sini nanti, karena kalau ini slabnya sudah di setting, nah nanti ada tulisan configure it. Nah itu di situ udah dapetnya. Oke. Terus di save di situ, terus di save, terus lakukan langkah selanjutnya cd operator ini, terus sudo ini biasanya terjadi error katanya kan, error. Jadi karena read only filenya
terus harus di CD, ini dilaksanakan, perintahnya dilaksanakan, dijalankan di itu apa namanya, di Ubuntu-nya pakai terminal yang tadi klik kanan. Oh ini bukan di sini, tapi Ctrl Alt T aja, Ctrl Alt T. Nah, nanti di sini dijalankan, terus lanjut, terus di start, terus baru habis itu tombol sumnya, tombol apa aja sama SQL nya di restart, ada tulisan restart, di restart. Cancel, restart. Terus setelah itu balik lagi. Nah yang tadi tuh jangan diapa-apain dulu. Setelah di copy paste terus di restart sumnya, baru klik tombol go yang dikonfigurasi tadi, slash yang di my localhost phpMyAdmin tuh. Setelah itu nanti notifnya akan seperti ini. Nah di sini lakukan langkah selanjutnya dengan cara masuk ke terminal, jalankan ini, jalankan perintahnya library. Jadi setelah diakses itu akan muncul library, library. Nah masukkan ini, pas begitu muncul masuk ke library, terus ketikan yang ini, ketikan komen ini, terus nanti sudo chmod ini diketik, config default bla 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 nih, diketik langsung di enter, mengatur hak akses. Setelah itu masuk ke library. Nah ini di folder ya, kalau ini di folder. Di sini copy aja, itu bisa. Jadi buka folder, opt lampp, terus apa lagi tadi, phpMyAdmin, config default php, config default php ini diklik. Nah, terus ini yang diklik, terus cari yang allow bit arbitrary server, diganti statusnya jadi dari false ke true. Control F, arbitrary server, copy. Ini arbitrary server config, asalnya true jadi false, jadi true, diganti, terus di save, terus restart lagi phpMyAdmin-nya, phpMyAdmin sumnya, restart lagi. Terus langkah terakhir kalau nggak salah sih, restart. Langkah terakhir pada slab, sebelum mengubah master Anda harus kembali ke status master komputer Windows 1. Ya
Jadi ini selalu berubah nih nanti. Jadi di PHP My Admin replication ya, ini close saja, saya udah close saja. Nah di PHP My Admin more, bukan localhost PHP My Admin, ya udah delete aja ini. Replication status ini yang jadi acuan, nanti untuk bisa connect lah intinya gitu. Port in position ini selalu berubah, jadi harus dirubah, jadi mengakibatkan kalau tidak sama portnya status koneksinya jadi no atau connecting terus. Terus tadi masuk ke folder opt bin, ketikkan ini untuk masuk ke MariaDB ini tuh, lalu ketikkan ini, ada yang hati-hati pokoknya di sini harus benar-benar karena bisa mengakibatkan tidak connect gitu intinya. Nah ini ketikkan, akses dulu caranya masuk ke folder bin ini cd, terus jalankan sudo bla 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 ini di terminal ya, baru habis itu show status slide, baru ketik ini tik. Nah, ini ketentuannya IP addressnya harus ke master. Setelah itu statusnya jadi yes. Nah baru bisa replikasi, bisa insert, edit, delete dan lain-lain. Terima kasih, mungkin terlalu panjang video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Setelah itu mari diskusikan jika ingin ada diskusikan silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.